putih kami berdiri. Come on, hear us sama-sama di hadapan Tuhan. Kami kan berjuang, takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut berteluk, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Kami kan berjuang, takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut berteluk, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Atas merah putih. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami sadar kami tidak mampu sendiri. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami berkata kami perlu Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya sumber kehidupan kami. Kami butuh Engkau Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Yesus, Kau satu-satunya yang kami perlukan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya di dalam-Mu Tuhan. Kemanakah kami berseru saat
kami Tuhan. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat setiap kami Bapa. Lawat Tuhan, pulihkanlah
Apa kabar orang-orang muda yang luar biasa di dalam Tuhan? Saya percaya bahwa kita terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan di selama masa ini. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tuntun setiap kami agar kami boleh mendapatkan pewahyuan, hikmat, tuntunan daripada Tuhan. Bagaimana kami menjalani kehidupan kami menuju kepada destiny, kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami sebagai orang-orang muda. Kami bersyukur, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman dan tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita ke depan akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Khususnya di mana kita sudah memasuki masa new normal. Dan banyak perubahan-perubahan yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita di khususnya masa new normal ini. Dan tidak semua orang suka dengan adanya perubahan. Apalagi perubahan tersebut memaksa kita untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi tahukah kalian bahwa Tuhan itu lebih tertarik mengubah kita daripada mengubah situasi dan keadaan kita. Jadi ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong ubah situasi saya, Tuhan tolong ubah keadaan saya, yang paling pertama Tuhan akan ubah yaitu diri saya dengan kalian yang akan diubah oleh Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa 2020 memasuki tahun ini penuh dengan bencana, penuh dengan kerugian. Banyak orang mengalami kehilangan khususnya dalam finansial selama masa corona ini. Tetapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi kalian yang percaya kepada Tuhan. Mungkin pandemi corona ini situasi yang tidak kita inginkan. Mungkin kita tidak mengharapkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kalau ternyata pandemi ini, situasi ini adalah situasi yang kita butuhkan untuk mengalami perubahan kepada perubahan hidup yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu saya percaya bahwa tidak ada kebetulan yang terjadi, tetapi semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui pandemi ini Tuhan sedang mengarahkan kita anak-anak Tuhan, khususnya kita anak-anak muda, kepada perubahan yang lebih baik, berkat yang lebih besar, promosi yang lebih besar, kemuliaan yang jauh lebih besar. Karena itu di waktu yang singkat ini saya mau berbagi tentang satu tema firman Tuhan yang dimana tema ini menjadi kekuatan dan tuntunan bagi saya selama masa pandemi ini. Yaitu temanya adalah the right direction, arah yang benar. Setiap hari saya dengan kalian diperhadapkan dengan banyak keputusan-keputusan yang mesti kita ambil, pilihan-pilihan yang mesti kita putuskan setiap hari dalam hidup kita. Dan di mana keputusan dan pilihan yang kita ambil itu akan menentukan bagaimana hidup kita sekarang dan bagaimana hidup yang akan kita jalani ke depan dalam hidup kita. Karena itu untuk mengambil sebuah keputusan kita perlu arahan yang benar. Kadangkala kita salah mengambil keputusan sehingga kita mengalami kerugian dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu di dalam relationship, apakah itu di dalam kesehatan kita. Ataukah mungkin kadangkala kita mengambil keputusan atau pilihan yang benar sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan, sukacita di dalam pekerjaan, relationship, kesehatan, bahkan keuangan kita. Karena itu bagaimana supaya saya dengan kalian sebagai orang-orang muda bisa mengambil arahan yang benar dalam kehidupan kita. Yaitu dengan hikmat. Bukan hanya sekedar hikmat, tetapi hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat daripada manusia terbatas, tetapi hikmat daripada Tuhan akan menuntun kehidupan kita kepada destiny, kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah menyediakan blueprint, rencana dan rancangan yang sangat besar. Rancangan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan bagi masa depan kita. Karena itu saya percaya bahwa di hari-hari ini, kita sangat perlu hikmat Tuhan dalam menentukan arah hidup kita, khususnya di masa new normal ini. Karena banyak saya dengarkan anak-anak Tuhan selama masa corona, share tentang iman, share tentang mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya itu sangat baik. Tetapi yang saya dapatkan di selama masa corona ini, di selama masa pandemi ini, kita bukan hanya sekedar perlu iman dalam menjalani hidup kita, tapi kita juga perlu yang namanya hikmat dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita mau belajar tentang hikmat dari Raja Salomo. Kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 3
ayat yang keempat sampai ke-9. Lalu raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban di sana, karena di sana ada bukit pengorbanan yang besar. Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah itu. Yahweh menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam. Kemudian berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Karena ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, serta jujur terhadap engkau. Dan engkau telah memeliharanya dengan kasih setia yang begitu besar. Engkau juga telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Kita perhatikan apa yang diminta Salomo kepada Tuhan. Maka sekarang ya Yahweh Elohimku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman, hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah engkau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang begitu besar ini? Yang mesti kita perhatikan dari kisah ini ialah mimpi ini datang setelah Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi berkata, Salomo minta apa saja. Sebelum Tuhan datang tanya kepada Salomo, ternyata Salomo itu baru saja selesai menyembah Tuhan. Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran. Ketika kita menyembah Tuhan dengan benar, penyembahan itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Karena kita sadar bahwa siapa sih sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Sehingga kita mulai mengandalkan Tuhan di situ. Dan kita lihat, ini adalah awal dari bagaimana Salomo mendapatkan hikmat Tuhan. Yaitu dengan kerendahan hatinya. Salomo sadar, dia berkata di situ, dia masih sangat muda, dia belum berpengalaman, dan dia tidak bisa melakukan hal ini. Dan di situ hikmat Tuhan datang kepada dia. Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasanya yang saya baca dari kisah ini, Salomo sebenarnya bisa minta banyak. Dia bisa minta lebih daripada 1 harusnya, karena Tuhan di situ nggak bilang 2 atau 3. Harusnya dia bisa minta lebih. Tapi Salomo cuma minta 1. Dan yang dia minta adalah hikmat. Apa itu hikmat? Di situ dikatakan, di ayat yang ke-9, kalau di terjemahan baru, berikanlah kepada hambamu ini hati yang mampu untuk menimbang perkara atau membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk kita dapat menimbang perkara, mengambil sebuah keputusan, pilihan, atau kemampuan untuk membedakan. Membedakan benar dari yang salah, membedakan yang baik dari yang jahat. Hikmat juga memampukan kita untuk membedakan siapa yang bisa kita percaya, siapa yang tidak bisa kita percaya. Hikmat juga membantu kita untuk bisa membedakan siapa sih yang bisa kita andalkan, siapa yang tidak bisa kita andalkan, siapa yang perlu kita taruh perhatian, siapa yang tidak perlu kita beri perhatian. Hikmat juga membedakan suara. Suara mana yang mesti kita dengar, berita mana yang mesti kita dengar, berita yang mana tidak perlu kita dengar. Karena tanpa hikmat, kita akan menghabiskan waktu kita untuk mendengarkan berita atau sesuatu yang tidak mesti kita dengar. Sehingga kita menghabiskan waktu kita, padahal waktu tersebut kita bisa menggunakan untuk mendengarkan informasi atau berita yang seharusnya atau penting kita dengar buat kehidupan kita. Hikmat juga memampukan kita untuk membedakan waktu. Sebab meskipun kita tahu keputusan itu, pilihan itu sudah benar, tetapi kalau keputusan itu diambil di waktu yang salah, maka bisa keliru juga. Kapan kita mesti diam? Kapan kita mesti berbicara? Kapan kita harus memberikan pujian? Kapan kita harus menegur? Kapan kita harus memberi? Dan kapan kita mesti menerima?
Itu semua adalah hikmat. Kapan kita harus membedakan dan mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita. Kita perhatikan di sini 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Perkataan itu menyenangkan hati Tuhan bahwa Salomo telah meminta hal itu. Orang-orang muda bayangkan apa yang diminta oleh Salomo itu dipandang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memandang baik apa yang diminta oleh Salomo. Salomo tidak minta kekayaan. Dia tidak minta menang dari musuhnya selalu. Dia tidak meminta istri yang banyak, mungkin dia tidak meminta promosi. Tetapi dia meminta satu hal, yaitu hikmat. Rata-rata kalau Tuhan datang kepada kita dalam mimpi, dia berkata, mungkin Kevin, kamu minta apa ya? Biasanya kita sebagai manusia biasa yang hidup di alam nyata gitu ya, kita pasti minta Tuhan, minta kekayaan, minta kesuksesan, minta mobil, minta rumah. Itu yang kita biasa minta. Tapi ternyata yang Salomo minta itu berbeda. Dia minta hikmat. Dan kenapa Tuhan memandang baik apa yang diminta oleh Salomo? Setelah saya mempelajari di kitab Amsal, ternyata hikmat itu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang penting dalam hidup kita. Salah satu kunci. Kita perlu iman, tapi ternyata salah satu kunci yang lain, kita perlu hikmat. Kita baca dari Amsal 3 ayat 13-18. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memperoleh hikmat dan orang yang mendapat pengertian. Jadi kalau kalian mau bahagia, kita harus memperoleh hikmat. Sebab keuntungannya lebih daripada perak dan hasilnya lebih daripada emas murni. Bayangkan hikmat di situ dikatakan lebih berharga daripada emas yang kita punya di berangkas rumah kita. Ia lebih bernilai daripada batu merah delima, apapun yang engkau inginkan tidak sebanding dengannya, hikmat. Di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya penuh kebahagiaan dan damai sejahtera di segala jalannya. Ia adalah pohon kehidupan dan berbahagialah mereka yang berpegang kepadanya. Ternyata hikmat itu membuat kita jadi kaya, membuat kita panjang umur, membuat kita bahagia. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita ke gereja, kita lebih fokus kepada kuasa dan mujizat. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa Tuhan juga rindu dan mau anak-anaknya yang di dalam Dia menjalani hidup ini bukan hanya dengan iman, tetapi menjalani hidup ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Perlu iman untuk mendapatkan pasangan hidup. Perlu iman. Kan kita berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan kirimkan saya pasangan hidup. Tetapi perlu hikmat untuk memutuskan apakah saya mau menjalani hubungan dengan dia ataukah saya mau menikah dengan dia. Karena banyak orang memulai sebuah hubungan menggunakan dasar cinta, iman. Kalau iman itu biasanya seperti ini. Pasanganmu kan belum kenal Yesus. Udahlah percaya saja, kan firman Tuhan berkata satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Jadi kalau saya menikah dengan dia, nanti dia pasti diselamatkan gitu ya. Kadangkala imannya seperti itu, ternyata sesudah menikah, sampai botak bekutil juga suaminya gak mau pergi ke gereja gitu ya. Pasangannya gak mau pergi ke gereja. Banyak orang menikah atas dasar cinta, dia tidak menggunakan hikmat untuk memilih pasangannya ini baik atau jahat, atau benar gak buat dia. Sehingga buru-buru menikah, sesudah menikah menyesal, bercerai. Makanya jangan heran kenapa banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja, ibadahnya kelihatannya luar biasa, doanya luar biasa, puasanya 1 minggu mungkin 7 kali. Tapi kenapa mereka tidak mengalami kemenangan dalam hidupnya? Jujur saja karena mereka hanya sekedar menggunakan iman, tapi mereka tidak menggunakan hikmat yang Tuhan sediakan bagi dia. Firman Tuhan berkata, biarlah kita tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Tuhan mau kita mempunyai hikmat dalam menjalani hidup kita. Tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, keputusan yang mana yang harus kita ambil, yang mana tidak mesti kita ambil. Firman Tuhan katakan sebuah rumah didirikan melalui hikmat. Jadi kalau kalian orang-orang muda mau mendirikan sebuah rumah tangga, kalian mau menikah, ingat saja bahwa rumah itu didirikan oleh hikmat, ditegakkan oleh pengertian. Ruang-ruangnya nanti akan diisi oleh pengetahuan juga kekayaan yang berharga dan menyenangkan. Itu kata firman Tuhan.
tentang hikmat. Betapa pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia itu dengan hikmatnya. Dikatakan di Amsal 8 ayat 22 sampai 30, saya cepat saja. Tuhan telah menciptakan aku di sini adalah hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku, hikmat, ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batasan hukum kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku hikmat, ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Tuhan menciptakan semua yang ada pada saat ini itu dengan hikmatnya. Bahkan dia menciptakan hukum alam, hukum tabur tuai, hukum gravitasi. Itu semuanya diciptakan dengan hikmat. Dan kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaan terbesar biasanya yang tanya kepada saya seperti ini. Kenapa orang yang tidak percaya Tuhan itu tetap diberkati, tetap kaya, tetap sukses? Padahal kan harusnya kita yang di dalam Tuhan jauh lebih diberkati. Memang betul, harusnya kita yang di dalam Tuhan harus jauh lebih diberkati. Tetapi kenapa kadangkala kita yang di dalam Tuhan kelihatannya tidak diberkati? Biasa-biasa saja hidupnya. Karena kadangkala kita ini tidak taat kepada hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Firman Tuhan berkata di Amsal 19 ayat 8-10, perhatikan ini, hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang sederhana. Peraturan Tuhan itu tepat, menyenangkan hati. Ketetapan Tuhan itu murni, membuat orang mengerti. Berbakti kepada Tuhan itu baik, berlangsung selama-lamanya. Perhatikan yang ini, hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Benar berarti Tuhan ketika membuat sesuatu, menetapkan sesuatu, Tuhan gak bisa salah. Dan dia tidak pernah salah. Adil semuanya berarti hukum yang Tuhan sudah tetapkan itu berlaku untuk semua orang. Kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, tua, muda, agama apapun engkau, hukum itu berlaku untuk semuanya karena Tuhan adil. Kenapa ada orang yang diberkati di luar sana, sukses, kaya, luar biasa, padahal tidak kenal Tuhan? Karena dia mentaati hukum yang Tuhan sudah tetapkan di bumi ini. Yaitu hukum disiplin, hukum rajin. Orang di dunia yang tidak kenal Tuhan berkata, jika engkau mau kaya, harus rajin, disiplin, sukses, pantang menyerah, maka engkau akan kaya. Dan ketika mereka melakukannya, mereka kaya. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Tapi kenapa kadangkala anak-anak Tuhan tidak seperti itu? Karena kadangkala kita hanya berdoa. Kita tidak punya hikmat. Kita tidak menjalani yang Tuhan sudah tetapkan sehingga hidup kita biasa-biasa saja. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita jauh lebih rajin. Kita jauh lebih disiplin, kita jauh lebih kreatif. Karena Roh Kudus itu ada dalam kita. Setuju katakan amin anak-anak muda? Dan pertanyaannya, bagaimana sih kita mendapatkan hikmat Tuhan? 3 poin yang sangat sederhana dan simple. Yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Dan pengenalan akan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan di sini bukan berbicara tentang takut dalam hal negatif, tetapi lebih berbicara kepada hormat, kepada respect. Takut akan Tuhan itu berbicara tentang kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan. Kita perlu tuntunan daripada Dia. Kita perlu arahan daripada Dia. Takut akan Tuhan berbicara tentang kerendahan hati.
Banyak orang ketika ditegur, ketika dikasih tahu nggak mau dengar. Padahal meskipun teguran orang itu mungkin tidak bermanfaat buat kita, tapi kalau kita saring dengan baik, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Apalagi dalam kita berbisnis, apalagi dalam kita melayani, ataukah kita menjalani hubungan kita sehari-hari dengan pasangan kita. Semakin banyak kita belajar daripada firman Tuhan, semakin banyak hikmat yang akan kita temukan. Takut akan Tuhan berbicara bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Karena mendengarkan firman tidak langsung mengubahkan kita, tapi yang mengubahkan kita adalah tindakan kita dari melakukan firman Tuhan tersebut. Yang pertama, bagaimana dapat hikmat Tuhan? Yaitu takut akan Tuhan, respect God, honor Him, punya kerendahan hati di dalam takut akan Dia. Yang kedua, hikmat ada di mana-mana. Amsal 1 ayat 20, hikmat berseru nyaring dan memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Ia berseru-seru di pusat keramaian, dan ketika gerbang terbuka ia mengucapkan kata-katanya di dalam kota. Di sini dikatakan hikmat itu ada di mana-mana. Namun saya mau lebih persimpel lagi bagi kita orang-orang muda. Di mana-mana kalau pada saat ini kan itu adalah dunia digital. Sesuatu yang kita bisa akses di mana saja, kapan saja, dan waktunya terserah kita. Saya mau mempersimpel ayat ini bagi kita orang-orang muda. Hikmat itu ada di internet, gitu ya. Hikmat bisa kita dapatkan melalui internet. Hari ini kenapa kita bisa mendapatkan hikmat? Karena kita menonton ibadah online di internet. Kita mendapatkan hikmat Tuhan, kita mendapatkan sharing ini. Hari ini kita mendengarkan semua ajaran tentang hikmat, parenting, bisnis, melalui Instagram, YouTube, dan lain-lain. Ini adalah tempat yang kita kunjungin setiap hari. Bahkan kita bangun tidur, langsung kita kunjungin tempat ini. Namun ketika kita masuk dalam dunia digital, internet, kita perlu menentukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Internet kan banyak sekali ya, maksudnya source, apa saja yang kita mau cari ada. Tapi kita juga harus menentukan apa saja yang kita mau subscribe gitu ya, apa saja yang mau kita nonton, siapa saja yang mau kita follow. Karena siapa yang kita ikuti, siapa yang kita subscribe, siapa yang kita nonton, itu akan menentukan kita dapat hikmat atau tidak. Karena itu followlah wise people, followlah wisdom yang ada di internet. Dan yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya kita mendapatkan hikmat? Yaitu disiplin, rajin. Poin yang ketiga ini berbicara tentang kerajinan. Tuhan tidak menciptakan orang kaya atau orang miskin. Masalahnya banyak orang yang tidak mau bertindak, tidak mau melangkah, hanya berdoa saja. Karena itu kita orang-orang muda, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin. Kita harus disiplin dalam apapun yang kita lakukan. Mungkin kelihatannya itu kecil, benih itu kelihatannya kecil. Tetapi ketika kita rajin, setiap hari kita siram, setiap hari kita rawat, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan kita akan nikmati buahnya di kemudian hari. Ayat yang terakhir dan kita tutup, Amsal 10 ayat 4-5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Tetapi siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Kita perlu hikmat dalam menjalani kehidupan kita, dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini memberikan kami tuntunan untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kami mau belajar hikmat daripada-Mu Tuhan untuk mengambil setiap keputusan di dalam keuangan pekerjaan kami, dalam rumah tangga, di dalam relationship yang sedang kami jalani sebagai orang-orang muda, dalam kesehatan kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan, Roh Kudus, tuntun kami supaya kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan menuju tujuan dan destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Kami punya iman, tapi kami juga punya hikmat. Kami percaya ke depan sesuatu yang besar menanti kehidupan kami. Tuhan,
Hambamu berdoa memberkati orang-orang muda di sini. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih. Kami bersyukur biarlah firman ini terukir dalam luluh hati kami dan jadi berkat. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Sudah merdeka, harus berbeda. Masa depan kita di tangan mereka. Berapi-api, para pemuda. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedanglah merintih dan berdoa. Indonesia tanah air bintang pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta dibuat, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua.
Mari sama-sama kita berdoa dan tutup dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama orang muda, kita buka kedua tangan kita. Terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memberkati kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Dari Sabang sampai Merauke, satu nada bagaikan karaoke, serentak menghormat dalam satu kode pada sang saka merah putih.